kabar kalian semua? Akhir-akhir ini kalian sudah melaksanakan PTRT di sekolah atau pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, gimana perasaan kalian datang ke sekolah dan ketemu teman-teman? Pasti senang kan? Nah, mungkin karena waktu pembelajaran di sekolahnya juga masih dibatasi, di video kali ini semoga bisa membantu kalian untuk lebih mengerti dan lebih paham mengenai persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Yuk kita belajar. Oke, jadi untuk yang pertama, persamaan logaritma. Jadi ada beberapa sifat-sifat logaritma, diantaranya yang biasanya sering digunakan di persamaan logaritma ya. Jadi ada A log A sama dengan 1. Jadi kalau misalnya di sini 2 log 2, itu pasti 1. 3 log 3, itu berarti 1. Kemudian kalau ada A pangkat M, log B pangkat N, maka pangkatnya ini dijadikan pecahan. Jadi N per M dikali A log B. Kemudian jika A log B sama dengan C, maka A dipangkatkan C sama dengan B. Nah, untuk persamaan logaritma, misalnya ada A log Fx sama dengan P, angka gitu ya. Misalnya A log 3x plus 2 sama dengan 5, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita ubah jadi A log Fx sama dengan A log A pangkat P. Jadi P-nya ini dijadikan sebagai pangkat. Kemudian nanti A log-nya dicoret menjadi Fx sama dengan A pangkat P. Dengan syarat Fx-nya harus lebih dari 0. Kemudian jika ada A log Fx sama dengan A log Gx, berarti ini A log-nya sama-sama dicoret. Jadi nanti sisa Fx sama dengan Gx, syaratnya Fx lebih dari 0, Gx lebih dari 0. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contoh soal yang pertama, misal ada soal 2 log 2x min 5 sama dengan 4. Misalnya kita disuruh tentukan himpunan penyelesaian x-nya itu berapa. Maka seperti rumus yang pertama tadi, berarti kita tulis 2 log 2x min 5 sama dengan, nah ini 4 itu kan tadi sebagai P ya. Jadi kalau P berarti kalau di sini 2 log, maka kita bikin di sini 2 log 2. Nah, 4-nya dijadikan pangkat seperti ini. Nah, kemudian kita coret 2 log-nya menjadi 2x min 5 sama dengan 2 pangkat 4. 2x min 5 sama dengan 16. 2x sama dengan 16 ditambah 5 berarti ya, berarti 21. X sama dengan 21 per 2 atau 10,5. Nah, ini X-nya. Kemudian kita uji dengan syaratnya. Jadi untuk syaratnya itu kan Fx harus lebih dari 0. Nah, kita coba Fx-nya yang mana? Yang ini sebagai Fx. Berarti kalau Fx-nya sama dengan 2x min 5, maka kalau kita dapat x-nya 10,5, berarti ini jadi f 10,5 sama dengan ini ya. Berarti 2 dikali 10,5 dikurang 5. 2 kali 10,5 itu 21 dikurang 5 hasilnya 16. Nah, 16 ini lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti ini jawabannya memenuhi. Nah, ketika kalian dapat nilai X-nya, tapi pas diuji hasilnya negatif atau kurang dari 0, berarti jawabannya tidak memenuhi atau himpunannya berarti himpunan kosong. Berarti ini kita bisa tulis HP-nya sama dengan 10,5. Seperti itu ya. Ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, misalnya ada log x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan log 3x plus 5. Nah, ini karena sudah dalam bentuk log sama log, berarti kita bisa langsung coret lognya.
Nah, kemudian ini berperan sebagai fx, ini berperan sebagai gx. Berarti kita samakan ya fx gx-nya, berarti x kuadrat plus 5x min 10 sama dengan 3x plus 5. Berarti pindah ruas menjadi x kuadrat plus 5x min 10, ini jadi min 3x, ini jadi min 5 sama dengan 0. Berarti x kuadrat 5 kurang 3 plus 2x, ini min 15 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Kalau dikali hasilnya min 15, kalau dijumlah hasilnya plus 2, maka dapat x plus 5 dengan x min 3 sama dengan 0. Jadi 5 kali min 3 min 15, 5 tambah min 3 plus 2 gitu ya. Nah, ini berarti dapat x-nya sama dengan min 5 atau x-nya sama dengan 3. Jadi sudah dapat x-nya sama dengan min 5 sama x-nya sama dengan 3. Nah, ini tidak bisa langsung jawabannya min 5 sama 3 langsung gitu ya, tapi harus diuji syaratnya dulu, yaitu jadi tadi syaratnya kan fx dan gx-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kita tulis ya, untuk di sini fx-nya yang ini x kuadrat plus 5x min 10, gx-nya sama dengan 3x plus 5. Nah, kita uji untuk yang x sama dengan min 5. Jadi kalau x sama dengan min 5, maka di sini f min 5 itu berarti min 5 kuadrat ya. Min 5 kuadrat plus 5 kali min 5 min 10. Hasilnya berarti 25 kurang 25, 0 kurang min 10, min 10. Kemudian yang D-nya, D min 5, berarti kita masukkan ke sini. Berarti 3 dikali min 5 plus 5 sama dengan, nah 3 kali min 5 min 15 tambah 5 berarti kan min 10. Nah, ini kalau hasilnya negatif, berarti kan dia kurang dari 0, maka dia tidak memenuhi karena syaratnya itu dia harus lebih dari 0 atau positif. Maka x min 5 ini tidak bisa sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kemudian kita coba di x sama dengan 3. Sama ya, berarti ini jadi f3. Kalau f3 berarti di sini 3 kuadrat plus 5 kali 3 min 10. Berarti di sini 9 tambah 15, 24 kurang 10 sama dengan 14. Kemudian B3 sama dengan berarti 3 dikali 3 plus 5 sama dengan 14. Nah, 14 ini berarti kan dua-duanya lebih dari 0 ya. Maka 3 ini memenuhi sebagai himpunan penyelesaian. Nah, kalau misalnya di sini f min 5 ternyata dia tidak memenuhi, g-nya memenuhi, apakah itu bisa dijadikan sebagai himpunan penyelesaian? Tidak ya. Jadi harus dua-duanya, fx dan gx-nya harus lebih dari 0, tidak boleh hanya salah satu. Gitu. Jadi untuk soal ini berarti himpunan penyelesaian yang didapat adalah 3. Seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini mengenai pertidaksamaan logaritma. Jadi kalau untuk pertidaksamaan berarti dia pakai tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan soalnya. Nah, dalam menyelesaikan pertidaksamaan logaritma ini kita harus memperhatikan basis dan syaratnya. Jadi basis itu yang mana? Yang ini ya. Jadi ini adalah basis. Jadi ini basis. Jadi A log fx lebih dari misalnya A log gx, berarti basisnya A. Nah, jika A-nya atau basisnya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Berarti nanti kalau misalnya ada soal A log fx lebih dari A log gx, maka nanti di soalnya fx lebih dari gx. Kalau misalnya basisnya itu dia lebih dari 0 dan kurang dari 1, maksudnya dia dalam bentuk pecahan, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi misalnya A log fx lebih dari A log gx, maka nanti ngerjainnya fx kurang dari gx. Seperti itu tandanya.
Kemudian untuk syaratnya nanti fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya harus lebih dari 0, dan dicari irisan dari garis bilangannya. Jadi itu salah satu pembeda antara persamaan dan pertidaksamaan logaritma ya. Jadi kalau persamaan logaritma itu dia tidak menggunakan garis bilangan, tapi untuk pertidaksamaan maka harus diuji dengan garis bilangan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soal yang pertama, misalnya 2 log 6x plus 2 kurang dari 2 log x plus 27. Berarti ini kan sama-sama basisnya kita lihat 2 ya. 2 itu berarti kan lebih dari 1. Maka penyelesaiannya nanti pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, yang berperan sebagai fx, berarti ini adalah fx, ini adalah gx. Berarti bisa kita selesaikan 6x plus 2 kurang dari x plus 27. Jadi di sini tanda pertidaksamannya tetap ya. Berarti ini pindah ruas, jadi 6x min x, jadi x-nya pindah jadi min x kurang dari 27, ini dikurang 2. Berarti 5x kurang dari 25, x kurang dari 5. Kan syaratnya fx harus lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Berarti fx-nya lebih dari 0, kita tulis berarti di sini 6x plus 2 lebih dari 0. Ini sebagai fx ya. Berarti 6x lebih dari min 2, terus didapatkan x lebih dari min 1/3. Jadi min 2 dibagi 6, min 1/3. Kemudian gx-nya x plus 27 lebih dari 0, maka x lebih dari min 27. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kan kita dapat 3 ya. 3x ini x, kemudian ini ada x. Nah, ini kita gambarkan di garis bilangan. Jadi kita tulis dulu dari yang terkecil. Itu min 27 ya. Berarti ini min 27. Jadi ini bikin garis bilangan. Ini min 27, kemudian di sini ada min 1/3, kemudian ada 5. Jadi dia buletannya kosong karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya atau garis bawahnya. Oke, kita lihat di sini x kurang dari 5. Berarti kalau kurang dari kan dia ke kiri ya. Kemudian yang ini x lebih dari min 1/3. Ini min 1/3 lebih dari berarti yang ke kanan. Kemudian ini x lebih dari min 27, berarti ke kanan juga. Nah, kita lihat daerah yang punya 3 garis irisan. Berarti kalau kita lihat daerah yang ini ya. Oke, seperti itu. Berarti kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya x lebih dari min 1/3 kurang dari 5. Seperti itu. Jadi kalau kita tulis HP-nya sama dengan min 1/3 lebih dari x lebih dari min 1/3 kurang dari 5. Jadi kalau untuk wilayah yang hanya 3, yang satu atau yang 2 grafik ya, atau yang 2 garis ini berarti dia tidak memenuhi. Jadi dia harus memenuhi hasil x yang didapat serta 2 syaratnya juga harus memenuhi. Oke, contoh soal yang kedua ini kita lihat basisnya ini kan dalam bentuk pecahan ya. Berarti kalau pecahan ini lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka untuk yang basisnya antara 0 sama 1 atau pecahan, berarti tanda pertidaksamaannya nanti akan berubah. Jadi kalau penyelesaiannya menjadi 2x min 3, kalau di soalnya lebih dari, dia menjadi kurang dari x plus 1. Jadi ini sama ya, ini sebagai fx-nya, ini sebagai gx-nya. Jadi di sini fx lebih besar dari gx. Nah, karena basisnya pecahan, maka kita ganti atau tanda pertidaksamaannya berubah. Nah, ini pindah ruas berarti ya, 2x min x kurang dari 1 plus 3. Jadi min 3-nya pindah jadi plus 3, ini menjadi x kurang dari 4. Oke, kemudian kita harus uji syarat tadi ya. Uji syaratnya dia tetap fx-nya lebih dari 0, gx-nya lebih dari 0. Berarti fx-nya ini ya, 2x min 3 lebih dari 0,
Kemudian berarti 2x lebih dari 3, x lebih dari x lebih dari 3 per 2. Kemudian yang dx-nya, dia juga lebih dari 0, berarti x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari min 1. Oke, sama seperti tadi, kita dapatkan 3x ya, x kurang dari 4, lebih dari 3 per 2, sama lebih dari min 1. Nah, ini kita gambarkan dalam garis bilangan. Berarti kita buat garis bilangan, kemudian tulis yang paling kecil, berarti min 1 ya. Ini ada min 1, kemudian dilanjutkan dengan 3 per 2, kemudian dilanjutkan dengan 4. Oke, jadi x kurang dari 4, berarti ke kiri. Ini 4 kurang dari. Kemudian yang ini lebih dari 3 per 2, berarti ke sini. Oke, yang ini lebih dari min 1, berarti ke sini. Maka kalau kita lihat yang kena arsiran atau yang irisan 3-3-nya adalah yang ini ya. Oke, berarti bisa kita tulis x lebih dari 3 per 2 kurang dari 4. Jadi HP-nya sama dengan x lebih dari 3 per 2 kurang dari 4. Seperti itu ya. Nah, bagaimana teman belajar? Kalian sudah lebih paham atau lebih mengerti setelah menonton video tadi? Semoga bisa membantu kalian belajar ya. Nah, kira-kira materi apa lagi ya yang akan kita bahas? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan atau soal, kalian bisa loh DM kita langsung ke Instagram di @icc_eureka. Oke, ditunggu ya soal-soalnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!